balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dan Gus Najmi di acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Gus Najmi, tadi sudah banyak sekali perbincangan kita mengenai Hari Santri, mengenai toleransi, mengenai sifat-sifatnya dan lain-lain sebagainya lah, banyak sekali. Nah ini juga dalam rangka perayaan Hari Santri Nasional pada tahun 2021 Gus ya. Ini ada acara yang luar biasa digelar oleh Kementerian Agama ya. Jadi ada salah satu acara tentang Malam Kebudayaan yang itu pagelaran yang mengusung lakon Semar Membangun Pesantren. Jadi ada titik temu budaya dengan syiar agama. Jadi ada akulturasi dengan budaya di tanah air sehingga jadi seolah-olah budaya lokal ini mencerminkan bisa kok digunakan untuk berdakwah. Nah menurut Gus Najmi nih, di tengah era modernisasi, perkembangan teknologi, masih relevan nggak sih untuk pada akhirnya menggunakan budaya-budaya seperti itu untuk mensyiarkan agama Islam? Ya, bagaimana cara mendeliver sebuah nilai itu kan tergantung kepada aspek kreativitas dari siapa yang mendeliver itu kan. Nah, di era sekarang seperti ini, nggak usah jauh-jauh ya kita bicara di tempat lain. Kita pun itu sangat amat senang kalau misalkan kita ngobrol, kita menyampaikan sesuatu dengan medium yang kita rasa itu ada sentuhan kitanya gitu. Ada semacam kesamaan gaya. Itu artinya di sini kan metode dakwah yang dipersoalkan. Artinya kalau misalkan di tempat-tempat atau di daerah-daerah masih menggunakan wayang, itu masih efektif juga? Masih terkait relevansi budaya setempat gitu ya. Apakah kita bicara soal kesenian, kita bicara soal bahasa. Saya rasa selama itu tidak mereduksi nilai keagamaan itu sendiri, monggo. Gitu. Itu yang diajarkan para wali kita. Gitu. Kalau wali songo kita tidak menggunakan cara-cara yang luwes gitu ya, itu tidak akan masuk nilai Islam. Bahkan kita bisa jadi nggak tahu Islam itu apa sampai detik ini. Tapi kira-kira pakemnya ini apa nih Gus? Kan tadi Gus Najmi bilang yang penting adalah tidak keluar dari values yang mau disampaikan. Iya, kalau tidak keluar dari value apa yang dibawa gitu ya dari nilai keislaman, kita diwarnai soal perdebatan yang sifatnya itu ikhtilaf. Perdebatan yang masuk ke ranah ijtihadi. Apa itu? Nah, soal ijtihadi atau ikhtilaf itu memang perihal yang belum final, belum selesai. Itu bukan masalah qad'i. Apa itu? Masalah qad'i itu masalah Nabi ada berapa? Rasul yang kita imani. Itu. Tiba-tiba ada yang mengaku Nabi terakhir bukan Nabi Muhammad, atau ada yang deklarasi sebagai Nabi. Deklarasi seperti Nabi gitu. Atau bahkan sholat subuh kayaknya yang baru-baru ini 5 rakaat gitu. Itu kan masalah qad'i, masalah yang memang sudah selesai, sudah final. Nggak perlu diperdebatkan lagi. Nggak perlu diperdebatkan lagi. Dan nggak boleh, bukan nggak perlu. Tapi persoalan yang sifatnya furu'iyah, cabang-cabang agama gitu ya. Furu'iyah ini apa lagi? Furu'iyah itu sama seperti ya ijtihadi yang membutuhkan untuk musyawarah gitu ya. Perbedaan perdebatan itu pasti akan muncul gitu. Yang masih membutuhkan dialog gitu. Dialog itu selalu dibuka. Nggak usah bicara soal metode dakwah. Kita sholat tarawih setiap setahun sekali Ramadan aja, itu masih ada yang suka debat, Sul. Yang 11 rakaat dibilang salah. Yang 23 rakaat juga dibilang salah. Yang nggak sholat, nggak disalah-salahin. Mendingan nggak sholat dong. Iya, itu justru berbahaya kan. Justru berbahaya. Ya saya rasa selama ya tadi, dalam koridor keislaman, dalam koridor tidak menyalahgunakan sumber-sumber hukum gitu ya. Kita paham ada Quran, hadis, ijma, qiyas gitu ya. Itu tidak keluar melenceng gitu ya. Itu dipersilahkan. Termasuk misalkan bukan hanya budaya lokal ya Gus ya. Nah, kalau kita lihat beberapa kreativitas santri ini, santri ini kan kreatif ya Gus ya. Jadi kadang-kadang lagi hype lagu BTS misalkan, tapi akhirnya dimodifikasi lagu BTS-nya dengan syair-syair yang yuk sholat, yuk mengaji dan lain-lain sebagainya. Ini salah nggak nih Gus kalau kita pada akhirnya mempertemukan budaya kultur luar gitu yang sedang trending
lalu kemudian dicampur dengan kreativitas berdakwah ala santri. Iya, secara rasional memang kenapa sih kok budaya luar itu bisa masuk? Ya, kenapa sih BTS itu bisa dilakukan nih sama santri-santri kita? Iya. Gitu kan karena memang negara kita atau dunia kita saat ini sudah borderless. Informasi sudah tidak bisa ditampung. Artinya ya tidak ada lagi teritori yang jelas. Betul. Dalam perkembangan Bahkan zaman bukan ini. kita yang datang ke informasi yang datang ke kita. Itulah perlunya filter. Nah, benar atau tidak, menurut saya memang ini lagi-lagi secara sejarah pun dibuktikan. Kita tahu lagu Lir Ilir, Oke. kita tahu lagu Ya Toiba. Ya. Nadanya itu sama, Mas Sultan. Nyanyi dong. Iya sama ya. Ya Toiba, ya Toiba. Ya, artinya kan yang ingin dikedepankan itu bukan dari aspek dari mana ini datang budayanya gitu. Tapi nilai apa yang dibawa. Jadi sekalipun dikombinasikan sebenarnya nggak masalah. It's only what you say but how you say. Oke. Itu aspek penerimaannya itu harus lebih kontekstual. Tantangan kita anak muda di tengah kota gitu ya, di DKI Jakarta. Nggak mungkin bro kalau kita dakwah-dakwah yang dengan cara Masih seperti tidak menyesuaikan zaman gitu nggak mungkin ya. iya, kita nggak masuk TikTok gitu ya. Iya. Selama ya memang TikTok itu kan atau teknologi gitu ya, kita bicara soal general, kan kita yang menciptakan teknologi. Itu diciptakan buat kita, jangan dia yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol dia. Kalau kita bicara internal kita ya hawa nafsu juga, itu nggak boleh hawa nafsu mengontrol kita. Kita yang mengontrol hawa nafsu kita, kan sesimpel itu. Jadi memang ya tetap kita harus beradaptasi, kita harus buat konten-konten dakwah di media, di Instagram, di YouTube bahkan ya. Itu bagian dari dakwah kita, Mas Sultan. Jadi nggak masalah. Karena kadang-kala juga masih ada pikiran-pikiran konservatif gitu loh Gus. Jadi kayak ngapain udahlah nggak perlu lah bikin YouTube, sorogan aja misalkan, nggak perlu lah. Ini gimana nih Gus? Iya, silahkan, manusia itu kan bahagia kalau dia punya pilihan. Oke. Kalau dia nggak punya pilihan dia nggak bahagia. Kita hari ini mau makan, nanti malam makan telur atau makan daging, itu kita punya pilihan. Bisa memilih. Kita jadi orang yang bahagia. Yang menyedihkan kan orang yang nggak punya pilihan. Ya udah, kita punya pilihan ingin menjadi manusia yang tadi yang wah ini ini kayaknya nggak baik, ini kayaknya salah, atau yang ini ya udah kita jalani aja lah. Yang penting kan kita tidak saling menyalahkan satu sama lain lah, bukan pada tempatnya. Gitu. Justru kalau kita pada akhirnya ketinggalan zaman katakanlah Gus ya. Kalau pada akhirnya santri tidak menguasai sosial media, jadi nilai-nilai keislamannya pun akhirnya berbahaya. Tidak menguasai juga. Betul. Jadi gini Mas Sultan, saya pernah ngobrol dengan salah satu jenderal purnawirawan ya di kepolisian, salah satu petinggi lah pada zamannya. Beliau itu memang sudah punya semacam riset yang cukup luas ya, bagaimana perkembangan keislaman secara internasional, secara dunia itu justru melakukan transformasi dan progres yang cukup signifikan gitu. Bahkan di Jerman itu nanti beberapa belas tahun yang akan datang itu porsi umat Islamnya lebih dari 50% daripada non-Islamnya. Jadi populasi umat muslim akan meningkat pesat. Di Eropa itu orang-orang lagi pada panik. Kenapa? Karena melihat perkembangan nilai keislaman itu jauh lebih bisa diterima gitu. Lebih relevan gitu. Makanya sudah mulai ada pergerakan-pergerakan yang sifatnya ingin menghancurkan secara histori keislaman gitu ya, memanipulasi, bahkan sampai pada ekstrimnya itu Rasul tuh ada apa enggak, sampai kayak gitu. Jadi saya rasa memang kalau kita tidak mampu untuk menyesuaikan pada zaman, ya kita akan tenggelam dengan sendirinya. Silakan pilih mau yang mana gitu. Iya. Jangan ke saya, silakan. gitu. Nah, mungkin termasuk ya atribusi keislaman yang pada akhirnya melekatkan wajah Islam begitu seram gitu ya Gus ya. Itu yang berbahaya. Itu yang harus kita hindari dan kita perbaiki bersama-sama. Iya. Nah, termasuk tantangan santri nih Gus. Kadangkala stigmatisasi seorang santri, udah pimpin kunut aja deh, pimpin tahlil aja, pimpin maulid aja misalkan. Nah ini kadangkala seperti itu nih tantangannya. Tapi bisa nggak sih ini santri bicara politik, santri ini bicara kesehatan misalkan, santri ini bicara budaya, memimpin dalam pagelaran seni,
masuk ke kepolisian dan berbagai aspek, berbagai sektor. Bisa nggak nih kira-kira santri nih? Wah, kalau pertanyaan bisa apa enggak, jawabannya cuma satu. Apa tuh? Bisa. Oke. Itu. Selesai dong. Selesai. Sekian dari saya. Ya enggak, sekarang nggak usah jauh-jauh. Kita lihat pimpinan negara kita saat ini itu Oke. seorang santri. Oh, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu ya santri. betul. Yang pendahulu-pendahulunya itu banyak sekali santri mewarnai wajah kancah perpolitikan. Mbah Hashim Muzadi sempat menjadi wakil presiden, bahkan Gus Dur pernah menjadi presiden gitu ya. Artinya memang tidak dalam tempatnya bahwa santri itu tugasnya cuma ngurusin kunut, cuma ngurusin desa. Loh, ngurusin desa selesai. Ngurusin bangsa, ngurusin negara, mimpin negara, itu juga sudah pernah gitu. Jadi memang mungkin stigma-stigma itu Kenapa ya Gus ya? Kenapa pada akhirnya selalu dilekatkan stigma-stigma seperti itu ya Gus? Iya, mereka-mereka yang melekatkan stigma seperti itu, mereka-mereka yang tidak paham dengan sejarah bangsa gitu. Nggak paham bahwa santri itu yang ngangkat pedang lawan penjajah. Bambu runcing. Oh iya, belum ada pedang. Bambu runcing ya. Mungkin sudah ada mungkin beberapa yang udah Iya, lumayan kaya iya, gitu. maksud saya pedang itu kan wajah dari perlawanan senjata gitu. gitu. Senjata gitu. Itu nggak paham sejarah gitu. Kiai-kiai yang mati syahid gitu ya. Itu nggak paham sejarah, mereka-mereka yang melihat santri tugasnya di kampung doang. Iya. Sekarang gini, ada perdebatan juga tuh terkait peperangan gitu ya. Peperangan apakah bom bunuh diri misalkan ya. Kita bicara soal perdebatan lagi-lagi di kalangan santri gitu ya. Itu bagian dari mati syahid atau tidak gitu. Padahal kan kita diajarkan ada perbedaan antara intinhar dengan istishhad. Apalagi intinhar itu ya artinya amalia-amalia yang bunuh diri gitu ya. Mati konyol itu intinhar dari kata fasoli rabbika wanhar. Fasoli rabbika wanhar. Nah, kalau istishhad itu memang amalia mati syahid gitu ya. Kadang-kadang nih orang kok saking konyolnya pengen nganggep dulu kita berjuang gitu ya ngelawan penjajah lalu Masih digunakan masih metodenya. digunakan gitu. Padahal negara kita udah bukan lagi Darul Harbi, bukan daerah peperangan. Dulu iya. Wajib kita angkat bambu runcing, itu mati syahid. Bahkan kalau misalkan mereka punya pikiran bahwa kenapa dia mau bom bunuh diri karena ada surga yang menanti. Seolah-olah kayak punya orang dalam di surga gitu. Punya orang dalam, punya fake ID gitu kan. Ya Allah. Ya itulah, kadang-kadang surga dikapling-kapling dengan segitu mudahnya dan rata-rata para pengantin teroris gitu ya. Maksudnya mereka-mereka yang dijual nih narasi-narasi dapat surga, dapat apa? Memang mereka-mereka yang tidak mempunyai pemahaman keagamaan yang luas gitu. Dari segi pengetahuan tidak dalam gitu. Jadi gampang lah ke doktrin ini, ke doktrin itu. Banyak sih sebenarnya Mas Sultan aspek ininya ya, faktor-faktornya. Bicara soal kesenjangan ekonomi, lain-lain itu juga banyak lah. Banyak variabelnya ya Gus ya. Gitu. Nah itu makanya kenapa tadi Gus Najmi di awal penting untuk jihad ekonomi itu ya salah satunya untuk meningkatkan kualitas dari kehidupan santri itu sendiri. Tapi dalam konteks pandemi juga apa nih kontribusi santri Gus? Dalam konteks pandemi sekarang ini. Iya, lagi-lagi pandemi menuntut kita untuk banyak beradaptasi ya. Banyak-banyak berinovasi. Justru saya kok melihat banyak hikmahnya juga ini pandemi ke diri kita masing-masing. Bicara soal terdekat, saya merasa ya alhamdulillah dengan pandemi ketika itu stay at home dalam berbulan-bulan, kok perasaan harmonis kekeluargaan tuh lebih terbangun. Kita sholat jamaah setiap hari, sering berkumpul. Tapi kalau bicara tantangan ke depan memang ya menjadi sebuah keharusan untuk kita menyesuaikan. Jangan kita ditelan pandemi, justru kita ya memanfaatkan pandemi ini sebagai apa? Penataran lah. Iya, penataran waktu kita ditempa, waktu kita dihajar itu menjadi output yang lebih maksimal. Entah santri kah, entah orang perkotaan gitu ya, masyarakat pada umumnya juga memiliki tugas yang sama. Nah, jadi memang prinsip khairun nas anfa'uhum linnas itu memang sangat relevan lah untuk digunakan. Tak lekang oleh waktu. Tak lekang oleh waktu, terutama di kala pandemi seperti ini. Sebelum kita tutup acaranya nih, Gus Najmi, pesan dari Gus Najmi untuk para santri, untuk para anak-anak muda. Kalau mau dikhususkan untuk santriwati juga boleh gitu kira-kira Gus Najmi ya. Aduh. Baik. Terima kasih, saya merasa lagi-lagi mendapat sebuah kehormatan ya diskusi bersama
MMI TV dipandu oleh Mas Sultan Rifandi. Acara Interfaith ini. Acara Interfaith ini yang memang tujuannya itu sangat mulia. Betul. Tujuannya itu untuk melunturkan sekat-sekat yang selama ini itu kita rasa sangat sangat mengkhawatirkan ya. Ya saya pun dalam konsep berbicara seperti ini bukan tataran mengajari gitu ya, bukan dalam tataran gue punya ya menggurui gitu ya, tapi gue juga belajar gitu ya dari para pemirsa, dari Mas Sultan. Memang ada satu tantangan besar ya dalam konsep tansikul harokah wa taswiyatul manhaj gitu ya. Artinya bagaimana tansikul harokah itu menyinergikan gerakan harokah. Taswiyatul manhaj itu penyamaan pola pikir ya. Tansikul harokah wa taswiyatul manhaj itu memang harus kita mulai lakukan sejak saat ini karena kita tidak ingin dibenturkan oleh identitas. Kita tidak ingin dianggap yang A lebih pintar, yang B lebih bodoh gitu ya. tidak boleh saling menghakimi. Tidak boleh saling menghakimi. Jangan juga mudah-mudahan kita nggak ngelihat hakim yang dihakimi, ya kan, jaksa yang dituntut, polisi yang disidik, ya semua fenomena-fenomena ketidakadilan gitu ya. Itu mulai memang harus menjadi tujuan kita bersama lah dalam rangka penyamaan pola pikir dan juga menyeragamkan gerakan gitu ya. Tansikul harokah itu memang harus digaungkan ya, koordinasi tersebut karena eranya era kolaborasi, Mas Sultan. Kita tahu banyak sekali tantangan di depan mata kita, kemiskinan, tantangan apalagi, tantangan soal ketimpangan, lapangan kerja banyak banget. Itu nggak bisa dilakukan oleh 1-2 orang saja atau 1-2 kelompok saja. Jadi glorifikasi individu itu memang tidak lagi relevan untuk saat ini gitu ya. Kita harus mulai menggaungkan semangat kolaboratif lah. Barangkali itu Mas Sultan Luar biasa. yang ingin saya sampaikan. Artinya sekalipun kita santri itu punya kontribusi untuk membangun bangsa ini. Ya. Jadi tetap prinsip persatuan dan prinsip pembangunan harus dipegang teguh dan sudah tidak diragukan lagi. Sudah tidak diragukan lagi. Terima kasih Gus Najmi. Terima kasih banyak Mas Sultan atas luar biasa tukar pikirannya. Ya. Semoga kita bisa berbincang-bincang lebih banyak lagi. Amin. Dan tentu saja untuk para pemirsa ini hanya sedikit atau bahkan satu episode lah ya. Yang luar biasa sekali manfaatnya. Jadi kalau para milenials, para hadirin juga ingin mendapatkan pesan-pesan, manfaat-manfaat lainnya, tetap jangan kemana-mana dan tetap tonton acara ini. Sekali lagi terima kasih Gus Najmi. Mas Sultan. Saya mohon juga pamit undur diri. Jadi untuk semua para milenials jangan kemana-mana, saksikan acara-acara di episode-episode Interfaith lainnya karena ada banyak sekali hal-hal yang bermanfaat dan hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih Gus Najmi. Terima kasih.